apel gelar pasukan. Kapolri, pastikan seluruh pihak siap amankan Nataru. Pemerintah, TNI, Polri, dan stakeholder terkait lainnya menggelar apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022 terkait pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis 22 Desember 2022. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa seluruh personel TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya siap memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat ketika merayakan Natal dan Tahun Baru. Apel gelar pasukan ini sendiri dikatakan Kapolri merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang menginstruksikan kepada TNI, Polri, dan jajarannya untuk memastikan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman tanpa ada gangguan. Dalam mengamankan Nataru, Kapolri mengungkapkan bahwa sebanyak 166.322 personel gabungan diterjunkan guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia berjalan aman dan kondusif. Bapak Wamenkes, Profesor Dr. Dante, Bapak Kepala BNPB, Lejen TNI Suharyanto, beserta pejabat pendamping, Kepala Basarnas, Marsya TNI Henry Alfiandi, Dirut PT Jasa Raharja, Bapak Rifan, mewakili Mendagri Dr. Andes Bahtiar MSI, mewakili Menhub RI, Bapak Dr. Andes Hendro Sugianto, mewakili Mendak, Bapak Ferry Anggrito, mewakili Menteri PUPR, Bapak Dr. Insinyur Hedi Radian, mewakili Dirut Jasa Marga, Ibu Fitri, mewakili Menak, Bapak Faisal, mewakili Menparekraf, Irjen Pol Krisnandi, mewakili Kepala BMKG, Bapak Eko Prasetyo, mewakili Dirut Pertamina, Bapak Alfian Nasution, Bapak Wakapolri, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, Forkominda Provinsi DKI Jakarta, Bapak PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dr. Andes Fadil, mewakili Pangdam Jaya, Kasdam, Irjen TNI Edi Sutrisno, dan Rem 052 Wijaya Krama, Irjen TNI Ahirudin, serta seluruh peserta apel gelar operasi kepolisian terpusat Lilin 2022 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menghadiri apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022 yang sebelumnya telah didahului dengan rapat koordinasi lintas sektoral antar kementerian. Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih
dan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh pihak yang telah mengikuti apel gelar pasukan Operasi Lilin 2022. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana. Dengan demikian diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara optimal, sinergi, sehingga perayaan Natal 2022 serta Tahun Baru 2023 dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Peserta apel gelar pasukan dan hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa laju pertumbuhan COVID-19 di Indonesia saat ini sudah mulai terkendali. Pemerintah memberikan pelonggaran berbagai aktivitas masyarakat, termasuk Nataru, dengan menetapkan seluruh wilayah berada pada PPKM level 1. Dan saat ini sedang ada evaluasi untuk perkembangan selanjutnya. Momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia di setiap penghujung tahun dengan melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan, sehingga tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Sebagaimana hasil survei dari Kementerian Perhubungan bahwa diperkirakan akan ada 44,17 juta orang yang akan melaksanakan pergerakan atau aktivitas pada Nataru tahun ini. Oleh sebab itu, Polri dengan dukungan penuh dari TNI serta kementerian lembaga pemerintah daerah, mitra Kamtibmas serta stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2022 selama 11 hari mulai 23 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023 serta dilanjutkan dengan operasi KRYD mulai 3 Januari sampai dengan 9 Januari 2023. Operasi Lilin 2022 terdiri dari total personel 166.322 personel gabungan yang ditempatkan pada 1.845 pos pengamanan, 695 pos pelayanan, dan 89 pos terpadu guna mengamankan 52.636 objek pengamanan. Berbagai hal tersebut tentunya dipersiapkan dalam rangka mengamankan kegiatan Nataru agar masyarakat merasa nyaman dan aman sebagaimana perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat Natal dan Tahun Baru ini betul-betul disiapkan agar masyarakat merasa nyaman dan juga aman. Pada pengamanan Nataru terdapat berbagai potensi gangguan yang harus diwaspadai. Pada sisi kesehatan, kita tetap harus waspada terhadap potensi lonjakan COVID-19. Terlebih saat ini muncul subvarian baru Omikron BN1. Melihat hal tersebut, lakukan penguatan terhadap prokes, terutama pada lokasi dengan tingkat interaksi tinggi. Himbau masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi booster guna meningkatkan imunitas serta optimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Pada sisi keamanan, terdapat beberapa potensi gangguan yang juga perlu diwaspadai, seperti kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas dan penyeberangan antar pulau, serta kepadatan pada bandara, terminal, dan pelabuhan. Jadikan pengaturan rekayasa lalu lintas pada Idul Fitri 2022 sebagai acuan. Penerapan kontraflow dan one way pada jalur tol maupun arteri harus dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan dengan situasi lapangan, dan mengacu data volume kendaraan dari Traffic Counting PT Jasa Marga. Selain itu, lakukan sosialisasi secara masif sebelum rekayasa lalu lintas, sehingga masyarakat terinformasi dengan baik. Selain jalur tol maupun arteri, rekayasa lalu lintas juga harus dilakukan pada pelabuhan penyeberangan. Pastikan tidak ada penumpukan kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dengan menambah jumlah kapal, memanfaatkan pelabuhan alternatif, dan menyediakan kantong parkir yang memadai. Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi umum di bandara, terminal, dan pelabuhan, lakukan pengaturan jadwal keberangkatan, dorong pembelian tiket secara online, dan lakukan pengaturan arus keluar masuk
bersama dengan seluruh stakeholder terkait guna mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang. Intensifkan kegiatan patroli dalam rangka sosialisasi prokes dan mencegah terjadinya kejahatan. Selanjutnya terkait dengan kejahatan konvensional, berdasarkan ANEF 2021, kejahatan paling tinggi terjadi pada bulan Desember didominasi oleh jenis kejahatan konvensional. Melihat hal tersebut, tingkatkan patroli-patroli daerah rawan dan objek vital serta lakukan sosialisasi guna meningkatkan standar keamanan lingkungan tempat tinggal, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumah ataupun bepergian. Ancaman teroris juga menjadi potensi gangguan yang serius. Perlu saya tekankan bahwa aksi teroris seperti di Polsek Astana Anyar tidak boleh terjadi lagi. Maka kedepankan deteksi dini dan preventive strike guna mencegah aksi-aksi teror, serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian, tempat ibadah, dan tempat-tempat lain yang berpotensi menjadi target serangan teror. Kemudian terkait ancaman bencana alam, siapkan tim tangga bencana, tim rehabilitasi, dan sarana prasarana pendukung, disertai penguatan edukasi terkait dengan tangga bencana dan kepada masyarakat seluruhnya, sehingga kita mampu melakukan quick response guna memitigasi tempat-tempat yang rawan dengan potensi terjadinya bencana. Selanjutnya, terkait dengan pengendalian ketahanan pangan dan BBM, lakukan monitoring di lapangan bersama Satgas Pangan dan seluruh stakeholder terkait guna memastikan ketersediaan pasokan pangan. Imbau para pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan atau menahan stok yang tentunya dapat menyebabkan kelangkaan maupun kenaikan harga. Apabila terdapat upaya spekulan, lakukan gakum secara prosedur, namun jangan sampai mengganggu distribusi ketersediaan pangan di lapangan. Begitu juga dengan BBM, lakukan koordinasi dengan Pertamina, memastikan ketersediaan stok BBM beserta seluruh stakeholder terkait guna memastikan berbagai layanan Pertamina yang disiapkan dapat melayani masyarakat dengan baik. Kemudian terkait dengan pengamanan ibadah Natal, pastikan setiap lokasi ibadah dilakukan sterilisasi dengan melibatkan TNI, BNPT, Cibom, Brimob, K9, dan Densus 88 anti teror. Selain itu, libatkan juga seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas keagamaan, dalam pengamanan ibadah Natal sebagai wujud toleransi beragama. Demikian juga pada saat kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan di akhir tahun baru. Pada pengamanan objek wisata, akses jalan menuju objek wisata, jangan sampai terjadi kemacetan dengan menyediakan lokasi parkir, pengaturan jalur keluar masuk yang baik, serta imbau wisatawan agar mematuhi prokes, khususnya objek wisata alam. Siagakan tim tanggap bencana guna mengantisipasi terjadinya bencana alam. Pada pengamanan perayaan malam tahun baru, lakukan pengetatan izin kegiatan keramaian dengan melakukan asesmen, bekerja sama dengan penyelenggara dan stakeholder terkait, terutama kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Hal ini guna mengantisipasi potensi kerumunan yang dapat menimbulkan korban. Guna mendukung berbagai upaya pengamanan pada operasi Lilin 2022, optimalkan peran command center yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan terintegrasi dengan CCTV di lapangan, sehingga upaya pengawasan maupun pengambilan keputusan dapat diambil secara cepat serta tepat guna menghadapi perkembangan dinamika situasi di lapangan. Selain itu, perkuat juga strategi komunikasi publik melalui berbagai saluran komunikasi. Pastikan setiap pemberian informasi tidak hanya send namun juga deliver, sehingga masyarakat betul-betul terbantu dengan informasi yang diberikan. Perlu saya garis bawahi, keberhasilan Operasi Lilin 2022 merupakan tanggung jawab bersama yang harus dapat kita selesaikan. Oleh sebab itu, kepada seluruh personel pengamanan agar senantiasa memperkuat sinergitas dan soliditas selama melaksanakan tugas. Saya yakin
Dengan sinergitas dan soliditas yang baik, maka masyarakat dapat melaksanakan ibadah Natal dengan hikmat, serta merayakan Tahun Baru dengan penuh sukacita. Kepada seluruh personel pengamanan, saya berpesan, jadikan pengamanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan. Oleh karena itu, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis, dan pahami tugas maupun fungsi masing-masing sesuai rencana operasi dengan menekankan langkah prediktif serta deteksi dini. Saya juga berpesan agar rekan-rekan senantiasa menjaga kesehatan dan terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah. Tanamkan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan merupakan wujud pengabdian terbaik kita pada masyarakat, bangsa, dan negara, serta merupakan ibadah. Terakhir, sebelum menutup amanat, saya ingin mengucapkan Selamat Natal 2002. Saya ulangi, Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Semoga cahaya dan cinta kasih Tuhan senantiasa memenuhi setiap relung hati, sehingga dapat membawa kebaikan serta optimisme di tahun baru demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Demikian amanat saya. Selamat bertugas dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta perlindungan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi.